Baik, apa saya rasa bisa terdengar teman-teman? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena kendala jaringan yang tadi. Saya juga meminta untuk off cam karena memang kendala jaringannya memungkinkan untuk saya on cam. Lalu pertama saya perkenalkan nama saya dan nama saya Fitri. Saya dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang saat magang bisa ini dengan role bisa sistem. Di sini akan sharing tentang yang saya dapatkan dari course yang pernah saya ajari dari kegiatan di Bisa AI dengan judul analisis pentingnya manajemen kerja bagi perusahaan. Oke, next. Nah, di sini kita belajar mengenai pengertian manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah sebuah komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performance management harus dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Di sisi lain, manajemen kinerja dapat membantu penyelarasan karyawan dengan sejumlah sumber daya lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, tujuan perusahaan mampu meraih dengan baik dan optimal. Manajemen kinerja dapat fokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk membuat produk atau layanan dan juga di area yang lain. Oke, next. Kemudian masuk di pembahasan tujuan manajemen kerja. Nah, pada umumnya tuh tujuan dari manajemen kerja atau manajemen kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan strategik. Nah, tujuan ini tuh memiliki hubungan erat dengan perusahaan yang harus dicapai. Dengan mengetahui tujuan yang akan dicapai, maka kegiatan pegawai dapat diatur agar sesuai mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu, penetapan tujuan yang akan dicapai ini memerlukan penjabaran dan penjelasan yang harus jelas. Nah, penjelasan tersebut dapat berupa bagaimana hasil yang akan dicapai, lalu bagaimana tindakan harus dilakukan, dan juga bagaimana karakteristik karyawan yang dibutuhkan. Untuk yang tujuan kedua yaitu tujuan administratif. Nah, tujuan ini sangatlah berhubungan dengan kegiatan administratif perusahaan. Kegiatan tersebut dapat berupa seperti penggajian karyawan, promosi jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja untuk karyawan. Nah, biasanya tujuan ini tuh sangat berhubungan dengan proses evaluasi kinerja dari anggota perusahaan. Nah, yang ketiga itu tujuan pengembangan. Nah, tujuan pengembangan berhubungan dengan kualitas karyawan. Nah, proses ini karyawan akan dibedakan pada kinerjanya. Artinya, pegawai ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dengan demikian, karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, bagi karyawan yang memiliki kurang berkas, biasanya itu akan dilakukan penyesuaian bagian ataupun diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
Nah, tetapi selain tujuan 3 ini, itu sebenarnya ada khusus manajemen kinerja. Yang pertama itu mendapatkan peningkatan kinerja yang sustainable, kemudian melakukan peningkatan motivasi dan komitmen karyawan. Yang ketiga, memungkinkan individu untuk melakukan pengembangan kemampuan, peningkatan kepuasan kerja, dan juga pencapaian potensi pribadi yang berguna untuk individu dan organisasi. Kemudian tujuannya itu juga untuk sebagai dongkrak perubahan yang lebih berorientasi kinerja, melakukan pengembangan hubungan yang terbuka konstruktif antara individu dan organisasi, menyiapkan kerangka kerja untuk kesempatan sasaran kerja, berfokus pada perhatian terhadap atribut dan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian manajer dan karyawan membuat keputusan bersama mengenai rencana pengembangan perusahaan, menyiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kinerja, kemudian landasan untuk memberikan imbalan pada karyawan, memberdayakan karyawan, mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas, melakukan dukungan inisiatif manajemen yang berkualitas secara menyeluruh. Yang terakhir itu melakukan demonstrasi bagaimana individu menghargai karyawannya. Oke, bisa tolong next. Baik. Selanjutnya kita membahas manfaat manajemen kinerja. Nah, menurut Wibowo tahun 2010 menyatakan manfaat manajemen kinerja itu tidak hanya untuk organisasi ataupun manajer, tetapi juga berfungsi untuk masing-masing individu dalam organisasi atau perusahaannya. Yang pertama itu manfaat untuk organisasi. Yang lain sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim atau kelompok dan individu dalam memperbaiki kinerja, sebagai motivasi karyawan, sebagai peningkat komitmen, sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan, sebagai peningkatan keterampilan, sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, sebagai pengupayaan basis perencanaan karir, sebagai pembangun menahan karyawan untuk pindah atau minta berhenti, sebagai pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, dan terakhir sebagai pendukung program perubahan budaya. Untuk manfaat yang kedua ini untuk manajer atau atasan, antara lain yang pertama sebagai pengupayaan klasifikasi kerja dan harapan perilaku, sebagai penawaran peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas, sebagai perbaikan kinerja tim dan individu, sebagai upayaan penghargaan non-finansial untuk staf, sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah, sebagai pengembangan individu, sebagai pengembangan kepemimpinan, sebagai motivasi dan pengembangan tim. Lalu yang terakhir itu sebagai pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi. Yang terakhir itu manfaat untuk individu. Yang pertama itu sebagai penjelas peran dan tujuan, sebagai pendorong dan pendukung agar tampil lebih baik. Yang ketiga sebagai pembantu pengembangan kemampuan dan kinerja, sebagai peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas, sebagai dasar aktivitas dan kejujuran untuk pengukuran kinerja. Terakhir itu agar fokus tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja dikelola dan dilaksanakan. Next. Kemudian penjelasan fungsi manajemen kinerja bagi perusahaan.
Nah, manajemen kinerja itu memiliki fungsi yang penting bagi kelangsungan suatu perusahaan. Untuk pencapaian suatu perusahaan sangatlah bergantung dari kinerja setiap bagian perusahaan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, agar semua bagian perusahaan bekerja secara berkesinambungan, diperlukan sebuah manajemen kinerja. Semua bagian perusahaan itu harus saling membantu agar manajemen kinerja yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan teratur. Agar dapat bekerja sama dalam menjalankan manajemen kinerja, setiap bagian perusahaan perlu mengetahui fungsi dari manajemen kinerja. Nah, fungsi manajemen kinerja itu ada 4 ya. Yang pertama menjadi salah satu indikator dalam kinerja perusahaan. Nah, manajemen kinerja itu dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dari kinerja perusahaan, sehingga akan masuk ke dalam KPI atau Key Performance Indicator. Sehingga perusahaan itu dapat diukur secara jelas dan kuantitatif. Nah, hasil pengukurannya itu tentunya itu harus mampu menjawab tantangan yang sedang dialami oleh perusahaannya, teman-teman. Nah, biasanya tuh manajemen kinerja dijadikan indikator pada perusahaan komersial adalah manajemen dalam berbagai aspek keuangan. Nah, dengan menggunakan KPI tadi, manajemen kinerja itu dapat diukur dengan lebih mudah dan efisien. Bahkan sampai saat ini tuh sudah banyak aplikasi KPI yang memiliki banyak fitur unggulan sehingga dapat digunakan dengan lebih mudah bahkan oleh pemula sekalipun. Fungsi yang kedua itu membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang jelas, manajemen kinerja itu berhubungan sangat erat dengan tujuan perusahaannya. Dengan adanya manajemen kinerja yang baik dan teratur, tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mudah. Nah, untuk manajemen kinerja dapat membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah dipantau. Nah, selain itu, dengan manajemen kinerja juga dapat membantu perusahaan dalam menggabungkan tujuan apabila terjadi suatu hal. Nah, manajemen kinerja ini akan membuat perusahaan selalu berada dalam jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk fungsi yang ketiga itu membantu memperbaiki sistem kerja yang ada. Nah, setiap hal yang ada di dunia ini tuh pasti akan berubah kan teman-teman. Nah, termasuk juga sistem yang ada di perusahaan juga berubah-ubah. Nah, perubahan sistem kerja pada perusahaan berguna untuk membawa dampak positif seperti untuk memperluas perusahaan ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jika tidak ada manajemen kinerja nih, maka proses perubahan sistem kerja itu akan terasa sangat sulit. Apalagi untuk perusahaan yang sangat besar, pasti itu membutuhkan perhatian yang lebih ekstra lagi. Nah, namun jika ada sistem kerja, maka proses perubahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Untuk fungsi yang terakhir itu menciptakan lingkungan kerja yang solid. Nah, dengan adanya manajemen kinerja, individu yang ada di perusahaan dituntut untuk saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu hal. Nah, dengan demikian, pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Nah, dengan sistemnya seperti itu, maka setiap individu dapat memberikan penilaian dan juga apresiasi terhadap masing-masing karyawannya. Nah, dengan demikian, hasil pekerjaan itu akan menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, selain itu, cara kerja ini sangatlah efektif dalam meningkatkan solidaritas antar anggota perusahaan. Next. Nah, dasar manajemen kinerja. Nah, ada prinsip dasar
manajemen kinerja ini seperti yang terlihat di slide itu ada banyak ya. Yang pertama itu menghargai kejujuran, melakukan pelayanan, memiliki tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, terdapat perasaan kasihan, lalu terdapat pesan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, lalu sifatnya itu juga berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah, dan yang terakhir itu harus memperoleh umpan balik. Oke, next. Nah, untuk komponen manajemen kinerja ini lumayan banyak, teman-teman. Nah, manajemen kinerja ini terdiri dari berbagai komponen antara lain, yaitu yang pertama, pembuatan deskripsi kerja yang jelas dan disesuaikan dengan perencanaan perekrutan karyawan. Kemudian itu dilanjutkan dengan memilih calon karyawan yang memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan wawancara. Kemudian melakukan sesi wawancara kepada seluruh calon karyawan sebagai salah satu tahap seleksi agar bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu menanyakan calon karyawan terhadap kesediaan dan kemampuannya untuk meraih tujuan serta memenuhi deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setelah tahap tersebut dilakukan, kemudian itu melakukan seleksi kepada calon karyawan melalui berbagai proses yang sesuai dengan budaya perusahaan masing-masing. Kemudian setelah dilakukan seleksi, kemudian karyawan itu menawarkan pekerjaan kepada calon karyawan yang telah terpilih, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan perusahaan, seperti membicarakan tentang fasilitas, tunjangan, gaji, dan lain-lain yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian setelah calon karyawannya deal kan jadi karyawan tuh. Nah, disambut karyawan baru yang telah terpilih, lalu setiap karyawan baru itu memiliki mentor karyawan yang bisa mengajari tentang tahap orientasi dan juga memperkenalkan budaya perusahaan kepada karyawan baru yang terpilih. Kemudian itu memberikan pelatihan karyawan baru tersebut. Setelah memberi pelatihan, itu membuat standar kiranya dapat diukur oleh karyawan baru yang terpilih. Kemudian rutin melakukan diskusi terkait pengembangan kerja dengan karyawan. Lalu setelah itu memberi pembinaan dan juga timbal balik untuk karyawan. Lalu memberi pelatihan untuk karyawan. Nah, ini yang paling penting dengan memberi pelatihan untuk karyawan. Itu perusahaan memberikan promosi ataupun pengembangan karir, termasuk dalamnya itu ada pergeseran posisi, transfer karyawan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu apabila ada karyawan yang resign, maka perusahaan wajib melakukan evaluasi nih, serta mencari tahu penyebab karyawan resign itu seperti apa. Nah, ini sudah tertampil siklus kinerja. Terdapat 4 siklus manajemen kinerja yang perlu diuji secara berkelanjutan. Yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini pihak manajemen dan juga direktur perusahaan akan melakukan diskusi, teman-teman. Nah, diskusi terkait dengan tujuan dan hal yang ingin diraih oleh perusahaan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun jangka waktu secara keseluruhan. Nah, hal tersebut itu menjadi tahap yang sangat penting dilakukan karena tiap karyawan perusahaan itu memiliki panduan dalam merancang tujuan secara mendetail. Nah, ada tujuan tersebut tidak harus tentang strategi bisnis, tetapi juga bisa tentang indikator pencapaian terhadap performa karyawan yang di dalam tim, seperti target
tugas, tindakan, pengembangan, dan lain sebagainya yang telah dilakukan oleh karyawan dalam tim tersebut. Nah, biasanya itu tujuannya menggunakan metode SMART. Nah, SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Nah, pada tersebut itu perusahaan juga dapat melakukan perencanaan untuk pengembangan karyawannya. Yang siklus kedua itu monitoring. Nah, umumnya monitoring itu akan dilakukan setahun sekali, teman-teman. Pada siklus monitoring ini tuh diwajibkan untuk melakukan berbagai macam cara agar memastikan nih jika tujuan yang sudah direncanakan itu sudah diraih atau belum. Nah, apabila ditemukan masalah pada karyawannya, maka manajer itu wajib untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pada ini itu bisa jadi akan muncul dan baru yang akan ditetapkan sehingga sering terjadi perusahaan lah dalam sebuah perusahaan. Kemudian untuk siklus yang ketiga tuh review ya. Nah, yang ketiga reviewing itu bisa disebut sebagai pengkajian dua arah. Biasanya dalam tahap reviewing ini tuh dilakukan pada akhir tahun, teman-teman, di mana pihak manajemen dan juga pihak karyawan itu akan melakukan diskusi kayak apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan sejak awal itu bisa tercapai dengan baik atau tidak. Nah, reviewing ini tuh menjadi tahapan yang penting sih, karena nantinya pihak manajer itu melakukan kolaborasi dengan karyawannya. Melibatkan pekerja juga dapat membuat karyawan jadi merasa terpacu gitu untuk memberikan kontribusi dan kinerja maksimal perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu siklus penghargaan. Nah, tahap yang terakhir ini tuh benar-benar tidak boleh diabaikan oleh perusahaan karena penghargaan itu merupakan siklus yang paling penting untuk meningkatkan semangat para karyawannya. Apabila karyawan mendapatkan cukup penghargaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka sehingga besar kemungkinannya akan mencari pekerjaan lain yang menawarkan penghargaan yang sesuai dengan kinerja. Nah, adapun berbagai bentuk penghargaan yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya itu seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemberi bonus, lalu tambahan, atau bisa angkatan jatah cuti, dan masih banyak lagi bentuk penghargaan lainnya. Setiap perusahaan itu punya masing-masing ya penghargaan kepada karyawannya dalam bentuk apa. Next. Nah, kita masuk ke bahas ruang lingkup manajemen kerja. Nah, pada dasarnya ruang lingkup pada manajemen kerja ini merangkum aspek seperti yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar kinerja dalam perusahaan itu bisa terus meningkat. Nah, sifat dari ruang lingkup manajemen kinerja ini sangat menyeluruh, akan menggarap semua aspek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ada antara lain itu dari sisi teknis seperti kayak peralatan, metode kerja itu yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai dunia. Kan juga bisa dilihat dari kualitas dari input dia, input seperti material. Gitu. Kemudian juga bisa dilihat dari kualitasnya dari segi lingkungan yaitu seperti contohnya keselamatan, kesehatan kerja, layout tempat kerja yang selalu dibuat rapi agar karyawan merasa nyaman. Kemudian dilihat dari iklim dan budaya investasi atau
perusahaan itu kompensasi atau imbalan untuk hasil kerja karyawan tersebut. Lalu dilihat ya teman-teman, di situ ada gambar kegiatan inti manajemen kinerja. Jadi kegiatan lalu suara masih terdengar tidak ya teman-teman? Boleh dikonfirmasi ke saya apabila suaranya putus-putus atau suaranya tidak jelas ya teman-teman. Oke, aman ya. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Di slide tersebut terdapat gambar itu gambar kegiatan inti manajemen kinerja. Nah, kegiatan inti dari manajemen kinerja itu kan dasar dari seluruh proses dalam manajemen sumber manusia. Nah, kegiatan manajemen ini tuh juga perlu dilaksanakan dalam membuat proses manajemen hal yang paling umum. Contohnya, itu memulai untuk menetapkan sasaran dan selalu diakhiri oleh evaluasi. Kemudian ada garis besar dari pelaksanaan manajemen sumber daya manusia itu antara lain yang pertama itu membuat perumusan tentang tanggung jawab dan yang harus dicapai oleh karyawan. Nah, rumusan itu juga yang harus disepakati oleh pegawai juga manajernya. Yang kedua, stasiun kerja dibuat dengan akhir pencapaian seorang karyawan dalam waktu yang ditentukan. Nah, itu ada standar penetapan prestasi kerja dan bagaimana kesepakatan untuk tolak ukur penilaiannya. Teman-teman di sini lagi azan asar, jadi mohon maklumnya berhenti sejenak teman-teman. Baik, lanjutkan ya teman-teman. Tadi saya menjelaskan bahwa proses pelaksanaan MS-nya. Saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu selalu dilakukan monitoring dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, kemudian juga dilakukannya evaluasi selalu memberikan kesempatan untuk membantu karyawan yang membutuhkan bantuan. Yang keempat itu ada penilaian untuk prestasi kerja karyawan. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa penilaian tentang prestasi atau pemberian reward itu sangat penting di perusahaan karena dengan adanya reward itu kalian akan semakin lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian itu juga adanya penilaian umpan untuk karyawan yang telah diberikan penilaian untuk seluruh hasil kerjanya. Nah, pada tahap ini karyawan manajer bahas cara untuk memperbaiki kesalahan yang dirasakan karyawan tersebut untuk meningkatkan hasil kerja dan bentuk prestasi. Nah, itu juga sebagai kinerja bulan yang selanjutnya akan dilakukan. Next. Masuk ke pembahasan kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Kerjaan dilaksanakan dengan baik dan efektif, maka akan membawa dampak yang baik untuk hasilnya yang juga memungkinkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang terkait. Nah, maka suatu perusahaan yang menggunakan program manajemen kinerja ini tuh diharapkan dapat mencapai tujuan dia awal yang efektif, teman-teman. Nah, ada 4 poin manajemen kinerja dapat dikatakan baik dan berhasil. Poin pertama itu adanya kegiatan dalam memproses manajemen kinerja memiliki kemungkinan hal pengalaman dan pengetahuan setelah
dilaksanakannya dengan tujuan untuk menyusun dari perusahaan yang terkait. Yang kedua itu menyelenggarakan manajemen kerja bisa menyusun dengan pekerjaan sebenarnya dari instansi terkait dan adakan kerja untuk kerja yang akan dikelola. Untuk yang ketiga itu dari manajemen kinerja dapat dilihat nih di mana kualitas kerja seseorang. Maka manajer dapat memberikan nilai tambahan bentuk hal jangka pendek ataupun pengembangan diri karyawan untuk jangka panjangnya. Poin yang keempat itu adanya proses dalam manajemen kinerja terlaksana dengan transparan, jujur, tak adil. Nah, manajemen kinerja itu juga memiliki tantangan. Tiap pekerjaan itu dijalani pasti memiliki tantangan masing-masing, teman. Itu juga dengan manajemen kita. Nah, dari tantangan yang itu dihindari perusahaan oleh manajer kepada pekerjanya atau karyawannya. Untuk manajer itu manajemen kinerja merupakan hal yang penting untuk beban masing-masing perusahaan untuk bagian dalam menjalankan tugas bagi pekerja. Sedangkan dalam karyawannya dapat meminimalisir keraguan yang terjadi saat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dari tantangan yang dikhawatirkan oleh perusahaan itu perlu ada solusi untuk manajemennya. Nah, solusi yang pertama itu hanya penanganan bagi manajer bahkan karyanya tentang manajemen kinerja bahwa manajemen kinerja ini sangat berguna untuk meningkatkan kualitas kerja baik manajer maupun karyanya. Nah, dengan meningkatnya kualitas kerja, maka diharapkan karyawan mampu bekerja produktif agar tujuan perusahaan itu yang telah dibentuk sebelumnya segera mencapai target yang diharapkan oleh manajer perusahaan terkait. Yang kedua, itu dapat memahami serta mengetahui tentang manfaat dari dilaksanakannya manajemen kerja yang antara lain untuk meningkatkan disiplin kerja hingga karyawan juga manajer. Yang solusi terakhir itu manajer karena sebuah beban. Maka jangan pernah merasa bahwa manajemen kerja merupakan suatu beban yang perlu diselesaikan. Namun harus anggap bahwa manajemen kinerja itu sebagai kebutuhan untuk terlaksananya tujuan bagi suatu perusahaan yang terkait. Bisa minta untuk di next. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk di sektor manajemen kinerja. Bisa dilihat di PowerPoint itu terdapat diagram dari perilaku dan kinerja. Nah, diagram di atas itu variabel individu terbagi menjadi beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan keterampilan terbelakang hingga grafinya. Nah, yang variabel kemampuan dan keterampilan itu kaitan dengan faktor mempengaruhi perilaku dan kinerja perseorangan. Sedangkan untuk variabel demografi tidak memiliki keterkaitan dengan perilaku ataupun kinerja perangan. Nah, dalam variabel psikologi terbagi menjadi subvariabel yang terdiri atas persepsi, kepribadian, belajar, motivasi teman-teman. Nah, variabel ini memiliki pengaruh dari keluarga atau pengalaman kerja sebelumnya dilaksanakan. Nah,
variabel psikologi ini memiliki ranah dan menyatakan kesukaan dalam menuju kesepakatan yang memiliki arti dari variabel terkait, karena seseorang itu akan bergabung dalam organisasi kerja itu sesuai dengan usia, jenis, latar belakang, hingga budaya berbeda satu sama lainnya. Kemudian ada variabel organisasi, di kelompok menjadi beberapa subvariabel, di antaranya sumber daya, kepemimpinan, struktur, hingga desain pekerjaannya. Nah, adanya keterkaitan faktor determinan dalam variabel organisasi ini tentu akan berpengaruh untuk karakteristik dari orang manusia, pada akhirnya akan berkait dengan penilaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, prestasi dari masing-masing individu ini juga memiliki faktor pendukung yang berbeda, melalui motivasi bahkan pengetahuan memiliki peran dalam memahami soal tentang perilaku yang dijalaninya. Selanjutnya, untuk prestasi individu itu berkait dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sedangkan kinerja itu memiliki faktor pendukung, yaitu kemampuan dan faktor motivasinya. Artinya, itu karyawan memiliki kemampuan rata-rata pekerjaan, maka orang lebih dalam melaksanakan tugas dalam bekerja hari-hari. Nah, itu orang yang memiliki motivasi tinggi, namun kemampuannya akan mendapatkan hasil kerja yang juga rendah. Dalam hal ini tuh motivasi adalah faktor yang bisa mendorong karyawan dalam melakukan pekerjaan secara produk, teman-teman, yang pada itu bisa kerja karyawannya lebih. Next. Pertama, kita membahas tentang proses manajemen kinerjanya ya. Dalam prosesnya itu manajemen kinerja memiliki alur yang berbeda untuk pelaksanaan pekerjaannya. Nah, dalam modul ini itu dijelaskan 4 proses manajemen kinerja yang perlu diketahui. Yang pertama itu asukan. Nah, dalam hal ini itu manajemen kinerja sangat memerlukan macam-macam masukan yang perlu dikelola oleh dengan tujuan bisa bersinergi sampai tujuan dalam perusahaan terkait. Masukan ini dapat berupa seperti SDM dan material, peralatan teknologi, metode dan mekanisme kerjanya. Nah, manajemen kinerja ini membutuhkan kualitas dari SDM yang mempunyai dalam kapasitas seorangan maupun kapasitas itu sendiri. Nah, tentunya itu SDM oleh pengetahuan, keterampilan hingga kompetensi itu akhirnya mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya itu sudah disepakati. Namun kompetensi juga diperlukan dengan tujuan sumber daya manusia ini segera memiliki keahlian yang tentu jalan dengan kebutuhan perusahaan, memberikan kerja yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua itu nah dalam awal perencanaan kerja itu diperlukan adanya diskusi tujuan yang diharapkan oleh seorang manajer dalam membentuk perusahaan tersebut. Nah, manajer ini berperan dalam menyusun sumber daya dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh karyawan dalam pencapaian tujuan tersebut. Nah, dilaksanakannya rencana ini juga akan selalu dimonitoring diukur pencapaiannya dengan tujuan dapat dikoreksi apabila ada kurang sesuai dengan tujuannya, dan agar dapat meningkatkan
jauh nih yang dapat ditempuh oleh manajer hingga kalanya pelaksanaan deviasi rencana tujuan tersebut. Manajemen kinerja itu akan membentuk karakter yang dapat menjalin hubungan antar individu dan adanya apresiasi dari masing-masing individu untuk keterlibatannya dalam proses kinerja tersebut. Nah, dalam aturan prosedur pelaksanaan manajemen kinerja itu sangat membutuhkan kejujuran, teman-teman. Nah, itu untuk meminimalisir adanya kegagalan atau adanya hal buruk yang akan membuktikan karyawan itu sendiri. Nah, dalam proses ini tuh juga harus dilaksanakan secara transparan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dari orang yang mempengaruhinya. Lalu yang ketiga itu ada keluaran. Nah, keluaran ini tuh apa sih? Nah, keluaran ini tuh dapat diartikan sebagai hasil dari kinerja proses yang telah dilaksanakan. Nah, hasil ini itu dapat membentuk barang atau jasa. Nah, hasil kerja yang sudah mencapai tujuan perusahaan itu tetap harus melaksanakan perbandingan dengan tujuan yang diharapkan di awal tujuan itu atau awal perintisan tujuan. Nah, keluaran itu dapat lebih besar bahkan lebih rendah dari tujuan awal yang sudah diberi ketetapan. Jika adanya deviasi, maka akan menjadi umpan balik bagi perusahaan sendiri dalam merencanakan tujuan yang kemudian dan dapat mengimplementasikan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawannya. Proses yang bermanfaat. Hasil kerja telah terlaksana itu tentunya harus ditinjau kembali nih teman-teman. Bagaimana pemanfaatan bagi tiap konsumen dari perusahaan tersebut. Apakah hasil kerja yang telah dilaksanakan itu memiliki dampak yang baik atau sebaliknya? Jika hasil kerja tersebut itu memiliki hasil yang baik atau positif, maka hasil kerja tersebut itu harus ditingkatkan dalam kinerja selanjutnya. Nah, contohnya dalam hal positif seseorang memiliki capaian nih dalam melaksanakan prestasi yang berdampak dalam meningkatnya motivasi kerja karyawan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Namun, ada pula nih keberhasilan akan berdampak negatif, yaitu dengan keberhasilannya ini karyawan malah menjadi sombong dan akan mengakibatkan tidak kondusif suasananya itu dan pekerjaan aman. Kemudian ini kita membahas model manajemen kinerjanya ya. Nah, model manajemen kinerjanya dilaksanakan setiap perusahaan itu berbeda-beda pelaksananya. Untuk model kinerja dari yang paling sederhana itu ya, dan juga ada perusahaan yang pakai model kinerja perusahaan yang sedikit kompleks. Nah, manajemen dari perusahaan itu dapat memilih 4 model manajemen kinerja ini. Nah, yang pertama itu adalah model Deming. Model Deming ini pelaksanaan dalam manajemen kinerja itu diawali dengan adanya penyusunan rencana terlebih dahulu, kemudian melaksanakan tindakan, kemudian memonitor dalam perjalanan pekerjaan, kemudian kita melihat bagaimana hasil pelaksanaannya, lalu melaksanakan evaluasi atau meninjau ini hal yang telah dilaksanakan, bagaimana kemajuannya untuk pekerjaan yang telah dicapai oleh perusahaan. Nah, dalam pelaksanaan monitoring dan review itu bisa dilaksanakan tentang kemajuan yang sudah dicapai dari perusahaan itu
apakah sejalan dengan perencanaan yang dibuat dari awal. Kemudian untuk model yang kedua itu ada model Torrington dan dalam model ini itu model Torrington dan Hall ini menggambarkan adanya manajemen kinerja yang melalui tahap pertama itu dirumuskan tentang harapan apa yang akan dicapai dalam hasil pekerjaan yang dilaksanakan atau bagaimana hasil pekerjaan itu telah ditetapkan dari kinerja yang telah dilakukan. Adanya penentuan tentang kinerja yang akan dilakukan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan kinerjanya itu akan berlangsung setelah dilakukan jawan lagi dan adanya penilaian kinerja yang terlaksana. Nah, itu dilaksanakannya oleh tentang standar kerja yang dilaksanakan oleh karyawan. Nah, standar kerja ini itu harus selalu terjaga agar tujuan telah dirangkai bisa dicapai. Kemudian masuk di model Castello. Nah, pada model Castello itu ada pelan dalam kegiatan untuk mempersiapkan perencanaan kegiatan sehingga itu bisa dibuat rencana yang membentuk rencana kinerja dan pengembangan. Nah, dalam pelaksanaan kinerja ini ada hal yang harus dilaksanakan agar kinerja yang dilaksanakan meningkat, yaitu melaksanakan bimbingan untuk para pekerjaan atau para karyawan. Kemudian selalu dilaksanakan peninjauan untuk melihat nih bagaimana kerja yang dilaksanakan juga dapat dilaksanakan perubahan rencana apabila itu sudah sangat dibutuhkan. Nah, bimbingan terhadap karyawan itu dapat dilaksanakan secara berkala, teman. Yang mana pada akhirnya akan dijelaskan tentang penilaian kinerja kurun waktu tertentu itu apakah ada pengembangan kinerjanya. Nah, dari penilaian tersebut itu dapat dilaksanakan pertimbangan dalam kenaikan gaji dan umpan balik dalam rencana tahun setelahnya. Yang model keempat itu Armstrong dan Baron. Nah, dalam model ini itu terlihat yang pertama urutannya itu melaksanakan kinerja dari tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Next. Armstrong dan Baron ini terdapat beberapa rangkaian urutan. Yang pertama itu misi perusahaan dan tujuan strategisnya. Nah, dalam hal ini misi perusahaan dan tujuan merupakan titik awal dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Dengan adanya misi dan tujuan, maka hal ini akan menjadi acuan dalam kinerja manajemen di bawahnya. Nah, perubahan ini itu dapat diajukan dengan tujuan agar memastikan kegiatan yang dilaksanakan itu sejalan dengan tujuan perusahaan yang akan memberikan kontribusi dalam prestasi kerja karyawan tersebut. Nah, yang kedua itu rencana dan tujuan bisnis dan departemen. Nah, pada itu lanjutan dari misi perusahaan dan tujuan strategisnya. Dalam beberapa permasalahan tertentu, rencana dan tujuan bisnis itu dapat dilaksanakan dan ditetapkan dari awal kegiatan, lalu dapat dijelaskan kembali pada departemen yang mendukung di belakangnya. Namun sebaliknya, dapat juga terjadi jika kemampuan departemen itu menjadi batasan dalam menentukan rencana dan tujuan bisnisnya. Maka jika hal tersebut terjadi, maka solusinya itu adanya tujuan tepat awal kegiatan.
Jadi lebih baik itu diletakkan di awal kegiatan, jangan di tengah-tengah ataupun di akhir gitu. Yang ketiga itu kesepakatan kerja atau kontrak kerja. Nah, dapat dilaksanakannya kontrak kerja ini agar terciptanya kesepakatan antar satu individu dengan manajer terkait. Nah, kesepakatan kerja ini dilaksanakan pada waktu tertentu, dicapai saat pelaksanaan tujuannya itu sudah dilakukan. Adanya proses dalam kesepakatan kerja ini akan mengakibatkan kinerja itu menjadi lebih mudah karena kedua belah pihak akan segera mempersiapkan pertemuan dengan cara mengkaji progres sasaran yang disepakati. Nah, kontrak kerja ini tuh juga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian oleh manajer kepada karyawannya. Yang keempat itu rencana kinerja dan pengembangan. Rencana kinerja dan pengembangan itu merupakan hasil dari eksplorasi terkait hal yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh seorang karyawan dalam perbaikan kinerja, juga pengembangan keterampilan dan kompetensi kinerjanya. Nah, manajemen itu juga harus mampu memberikan dukungan dan mentoring untuk karyawan selama proses kinerja berlangsung. Yang kelima itu tindakan kerja dan pengembangan. Hal ini itu akan membantu karyawan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai pelaksanaan kinerja dan bagaimana hasil yang dicapai itu apakah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Untuk selanjutnya itu monitoring dan umpan balik yang berkelanjutan. Nah, dalam kegiatan monitoring itu para karyawan memerlukan sikap keterbukaan, kejujuran, kemudian adanya sikap baik dan selalu melaksanakan komunikasi dua arah antara manajer dengan karyawannya. Kemudian review dan umpan baliknya. Nah, pelaksanaan review juga umpan balik itu dilakukan oleh pimpinan kepada karyawannya, dapat berupa komentar atas hasil kerja yang telah dilaksanakan, namun dapat juga berupa cara karyawannya itu bagaimana memimpin teman-teman karyawan yang lain. Nah, hasil review ini itu akan dikembalikan menjadi umpan balik dalam kontrak kerja yang telah dilaksanakan di awal masuk kerja. Nah, yang terakhir itu adanya penilaian kinerja secara menyeluruh. Nah, penilaian ini tuh dapat dilaksanakan dari hasil dan prestasi kerja yang telah diraih oleh karyawan. Lalu meningkatnya penilaian bisa bervariasi, yang mana hal tersebut itu akan bergantung kepada jenis perusahaan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oke, next. Nah, kita sekarang sudah masuk di manajemen kinerja perusahaan. Nah, pentingnya itu seperti apa sih? Nah, mengenal manajemen kinerja itu perlu membangun manajemen kerja yang efektif. Karena pertama itu umpan balik reguler untuk karyawan dapat meningkatkan profitabilitas. Kenapa? Karena manajemen kerja yang baik yang memberikan umpan balik reguler kepada karyawan itu dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, menurut Gallup yang saya baca, karyawan yang menerima umpan balik reguler tentang kekuatan mereka itu rata-ratanya itu 8,9%. Nah, kontribusi lebih banyak profitabilitas dan produktivitasnya itu 12,5% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak menerima umpan balik. Nah, umpan balik itu bermanfaat dan diinginkan baik oleh manajemen dan karyawan. Dan umpan balik itu akan menciptakan dampak besar bagi tempat kerja. Yang kedua,
membantu mengidentifikasi promosi yang tepat dan pelatihan yang diperlukan. Umpan balik dalam manajemen kinerja itu dapat membantu perusahaan teman-teman untuk memahami kinerja individu karyawan masing-masing, dan karena itu menilai kesesuaian untuk promosi karyawannya. Nah, manajemen kinerja reguler itu dapat membantu manajer benar-benar memahami kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan pada tingkat individunya. Nah, manajemen kinerja itu dapat mengubah diskusi yang berbeda menjadi sesi pelatihan yang jujur karena menggunakan data objektif. Nah, sehingga mengurangi resiko implisit dan diskriminasi. Nah, tidak hanya itu teman-teman, dengan menerapkan manajemen kinerja itu perusahaan dapat juga lebih memahami keahlian dan kesenjangan bagi setiap karyawan dalam memberikan pekerjaan mereka, dan juga memberi pelatihan yang diperlukan bagi karyawannya. Yang terakhir itu pentingnya manajemen kinerja bagi perusahaan, yaitu meningkatkan moral dan meningkatkan retensi karyawan. Manajemen kinerja ini itu menyediakan sistem bagi manajer untuk mengenali dan memuji tim mereka. Nah, untuk menurut LinkedIn, 69% karyawan mengatakan bahwa mereka akan bekerja lebih keras jika mereka merasa upaya mereka itu diakui oleh para pemimpin mereka dan dan perusahaan mereka. Nah, tidak hanya umpan balik positif, dari survei yang dilakukan oleh Zenger dan Men, 92% responden setuju bahwa umpan balik yang konstruktif, jika disampaikan dengan cara yang benar, itu juga dapat secara efektif meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, selain itu berdasarkan penelitian oleh Gallup tadi, perusahaan itu memberikan umpan balik reguler kepada karyawan mereka memiliki 14,9% lebih rendah daripada organisasi lain yang tidak memberikan umpan balik reguler. Nah, manajemen kinerja yang efektif itu sangat penting untuk bisnis. Nah, untuk ini tuh membantu perusahaan untuk mendapatkan umpan balik yang berharga, membantu para manajer menyelaraskan karyawan, berdaya, dan sistem mereka untuk memenuhi tujuan dari perusahaan yang telah disepakati. Nah, memahami manfaat manajemen kinerja itu harusnya bagi perusahaan sangat harus ditentukan, karena bisa menerapkan sistem manajemen kinerja yang tepat yang sesuai dengan budaya dan strategi perusahaan dengan tujuan menjaga karyawan agar tetap terlibat dan tetap produktif. Nah, sehingga karyawan itu dapat berkontribusi terhadap profitabilitas dan kesuksesan dari perusahaannya. Nah, manajemen kinerja juga akan perusahaan untuk menumbuhkan budaya kepercayaan, transparansi, di mana ide, kreativitas, dan inovasi hidup bebas perusahaan, sehingga mendorong dampak bisnis jangka panjang bagi perusahaan nih. Teman-teman siapa tahu nih punya perusahaan, jadi jangan lupa bahwa keberadaan manajemen kinerja itu sangat penting. Oke, next. Ya, sekian penjelasan dari saya tadi. Semoga penjelasannya itu dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Ya, teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ya.
sepertinya sih belum ada yang ditanyakan ya. Apabila nanti setelah sesi webinar telah selesai, lalu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pribadi ke saya melalui nomor WhatsApp saya ya. Sebelumnya saya memohon maaf karena keterlambatan tadi, karena laptop yang bermasalah. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada ketersediaan teman-teman mengikuti webinar ini dan sabar mengikuti di hari Minggu yang cerah ini. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang atas kesalahan yang saya lakukan dan memohon maaf apabila ada materi yang kurang sesuai. Bisa teman-teman koreksi juga kepada saya. Saya harap ilmu yang kami pelajari semuanya di sini itu dapat bermanfaat untuk sekarang dan untuk seterusnya. Sebelumnya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.